Selamat pagi, selamat siang, dan selamat datang dalam video ini, di mana saya akan menjelaskan gagasan saya yang berjudul Aktualisasi Peran Mahasiswa dalam Menghapuskan Digital Divide dan Knowledge Divide di Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan. Dengan saya, Tiara Dewangga, dari Jurusan Sistem Informasi kelas Bilingual 7A. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu arti dari Digital Divide. Digital divide atau kesenjangan digital adalah suatu kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini bisa kita temukan misalnya perbandingan antara di desa dan di kota. Di desa itu memiliki fasilitas dan infrastruktur yang minim dan kemampuan untuk mengadakan teknologi informasi dan komunikasi ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan, yang mana fasilitas sudah lebih lengkap dan juga lebih mudah untuk mengakses fasilitas ini. Dan digital divide ini juga memiliki keterikatan dengan knowledge divide, yaitu suatu kemampuan untuk memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Dan digital divide ini jika dibiarkan terus-menerus, maka efeknya adalah yang maju semakin maju, yang tertinggal semakin tertinggal. Misalnya yang maju ini daerah perkotaan, di mana daerah perkotaan itu memiliki akses informasi yang lebih mudah, sehingga bisa mengakses informasi bahkan dalam skala global, sehingga bisa lebih maju dari segi pengetahuan. Sementara yang daerah tertinggal kesulitan untuk mengakses informasi, sehingga mereka kesulitan untuk maju. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan pemerataan pembangunan, terutama pembangunan SDM yang terhambat. Dan pembangunan ini menjadi tidak merata. Sementara jika kita ingin maju, maka pembangunan itu harus semerata mungkin. Maka dari itu, kita harus mencari solusi bagaimana kita bisa mengatasi digital divide dan knowledge divide ini. Dan mahasiswa sendiri memiliki peran sebagai agent of change atau agen perubahan, di mana mahasiswa bisa berkontribusi dalam masyarakat, membantu pemerintah dalam kasus ini, yaitu untuk mengatasi digital divide dan knowledge divide dengan kapasitasnya. Dan di sini saya akan menjelaskan peran-peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi digital divide dan knowledge divide. Yang pertama yaitu dengan melakukan donasi laptop dan juga kuota. Sebenarnya di sini donasi tidak hanya terbatas pada laptop, tetapi juga perangkat lain seperti smartphone. Dengan kita melakukan donasi, maka kita bisa mengatasi, mengurangi knowledge, saya ulangi, dapat mengurangi digital divide. Dan ini bisa kita salurkan kepada komunitas yang memiliki perhatian terhadap digital divide ini, atau platform lain seperti Kitabisa. Ada komunitas-komunitas yang memang tergerak untuk menyalurkan dari yang memiliki perangkat ke mereka yang membutuhkan. Dan mereka yang membutuhkan ini bisa dari daerah yang 3T, di mana mereka kesulitan untuk mengadakan teknologi tersebut. Biasanya masyarakat daerah 3T itu ada keterbatasan ekonomi, sehingga lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga tidak mampu untuk mengadakan teknologi seperti smartphone, apalagi laptop. Dan donasi-donasi seperti ini semakin booming ketika pembelajaran jarak jauh di zaman pandemi ini diberlakukan, ketika sekolah-sekolah ditutup dan mereka harus belajar dari rumah masing-masing. Dan mereka yang tidak memiliki perangkat akhirnya kesulitan untuk belajar. Maka dari itu, komunitas yang peduli terhadap hal ini menyelenggarakan aksi ini dan mengajak masyarakat untuk melakukan donasi. Bagi mahasiswa yang memiliki laptop yang tidak terpakai tetapi masih layak digunakan, bisa disalurkan ke komunitas ini. Dan juga smartphone apabila tidak digunakan lagi dan kebetulan memiliki smartphone yang baru, bisa didonasikan melalui komunitas ini kepada mereka yang membutuhkan perangkat-perangkat ini.
Dan donasi juga bisa berupa donasi kuota dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh masing-masing komunitas, misalnya dengan membayar sejumlah uang yang kemudian akan digunakan untuk membeli kuota bagi mereka yang membutuhkan layanan tersebut. Sekalian juga bagi mahasiswa ini juga merupakan bentuk amal selain untuk mengatasi digital divide. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan mengajar ke daerah-daerah. Aktivitas ini ada di organisasi yang memang kegiatan utamanya adalah mengajar. Di kampus kita juga ada organisasi seperti ini, dan ada juga komunitas yang di luar organisasi kemahasiswaan, misalkan komunitas kepemudaan yang memiliki minat untuk mengajar ke daerah-daerah. Di sini kita bisa mengajarkan mengenai teknologi, bagaimana misalnya dipinjamkan laptop, bagaimana cara untuk mengoperasikan word processing, atau mungkin kita buat lebih sederhana lagi, misalnya bermain game, bahwa bermain game itu ada game-game yang memang bisa mengasah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menganalisis. Jadi pengenalan tentang teknologi juga bisa diberlakukan kepada anak-anak di daerah 3T melalui program mengajar seperti ini. Dan untuk materi juga tidak harus melulu berhubungan dengan teknologi, tetapi juga bisa berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis. Misalnya untuk memahami mana yang fakta, mana yang opini, itu merupakan materi bahasa Indonesia misalnya. Dengan seperti itu, maka anak-anak juga jadi memahami bagaimana cara untuk mengolah informasi. Dan ini merupakan solusi untuk mengatasi knowledge divide, sehingga ketika nanti mereka mendapatkan informasi, mereka bisa mengolahnya dengan baik dan bisa menyebarkannya dengan tepat. Jadi mengajar ke daerah juga merupakan suatu solusi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi knowledge divide. Dan untuk saya pribadi, saya sebelumnya juga pernah tertarik untuk melakukan aktivitas seperti ini. Hanya saja saat itu saya belum memiliki kesempatan. Saya harap di masa depan nanti saya memiliki kesempatan untuk bisa berbagi, terutama berbagi ke anak-anak, karena saya juga suka berbagi. Ya, semoga di kesempatan nanti saya mendapatkan kesempatan itu. Dan yang ketiga adalah hal yang sangat paling mungkin dan bahkan sebenarnya paling mudah untuk dilakukan oleh mahasiswa, yaitu menyaring hoax. Apalagi sekarang sudah ada banyak orang dengan banyak kepentingan dan mereka sering menyebarkan berita palsu, berita bohong untuk mencapai tujuannya. Dan disinilah kita yang menggunakan media sosial, kita harus bijak untuk menyaring mana berita yang benar, mana berita yang sifatnya hanya menggiring dan isinya salah. Biasanya ini ada di media sosial, karena media sosial itu digunakan oleh banyak orang, sehingga bisa diakses banyak orang. Dan disinilah mahasiswa juga sebagai pribadi yang terdidik harus mampu menilai apakah ini hoax atau tidak. Bahkan sekarang sudah banyak gerakan-gerakan untuk mengatasi atau melawan hoax. Jadi mahasiswa juga harus mampu minimal untuk dirinya sendiri itu mengetahui atau setidaknya kritis apakah ini hoax atau bukan. Dan memilah lagi kalau ini mau di-sharing, dibagikan, apakah berita yang dibagikan itu sudah benar atau belum. Jangan-jangan berita yang dibagikan itu berita yang tidak benar atau berita bohong. Dan ini merupakan peran mahasiswa untuk mengatasi untuk mengatasi knowledge divide. Apalagi jika misalnya di daerah 3T ada segmen masyarakat yang mampu menjangkau TIK, tetapi karena keterbatasan ilmu pengetahuan, karena knowledge divide, meskipun mereka bisa mengakses teknologi, tetapi belum tentu mereka bisa menggunakan atau memproses informasi dengan benar. Apabila jika
mereka yang di daerah 3T itu mendapatkan informasi yang sifatnya hoax, maka berita hoax ini akan semakin menyebar di kalangan mereka yang memiliki kemampuan yang rendah dalam mengakses informasi. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, kita harus mampu untuk bisa menyaring hoax, karena hoax ini meskipun terkesan sepele, tapi jika dibiarkan akan bisa berbahaya dan bahkan bisa mengganggu stabilitas masyarakat. Dan untuk saya pribadi, saya juga sering melakukan cek untuk hoax sendiri, misalnya ketika saya bermain media sosial, ada berita dan biasanya dalam media sosial itu hanya dicantumkan judul. Biasanya saya lihat dulu komentarnya. Kadang kadang judulnya itu tidak bermaksud hoax, tetapi judulnya itu sangat ambigu dan multitafsir, sehingga kalau orang baca judulnya saja bisa salah tangkap. Biasanya saya baca dulu komentarnya, karena biasanya di komentar ada netizen yang cerdas, yang misalnya sudah baca duluan atau yang mampu memberikan komentar yang tepat. Biasanya ada juga yang sudah memberikan sumber, sehingga jika saya tertarik untuk membaca berita tersebut, saya akan buka linknya atau saya cari di internet. Biasanya yang saya lakukan seperti itu. Ketika saya mau membagikan juga, saya pastikan apakah itu hoax atau bukan. Nah, jika ternyata itu hanyalah sebatas hiburan, untuk hiburan, akan saya katakan ke kawan saya bahwa ini hasil suntingan atau hasil editan yang sebenarnya adalah seperti ini. Biasanya saya lampirkan juga linknya. Jadi walaupun saya menyebarkan informasi, sudah saya peringatkan bahwa berita ini sebenarnya tidak tepat hasil suntingan, atau saya katakan bahwa ini judulnya sangat menggiring, tetapi aslinya tidak seperti ini. Karena biasanya meskipun itu bukan, ada kalanya kita bertemu dengan berita yang sifatnya bukan hoax. Berita itu benar, tetapi judulnya terlalu berlebihan, hiperbola, sehingga kita menangkapnya lain, seolah-olah ini tidak sesuai dengan, ya misalnya tidak sesuai dengan norma masyarakat atau sejenisnya, padahal ya isinya ya seperti itu saja. Baik, demikianlah gagasan saya mengenai aktualisasi peran mahasiswa dalam menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T. Semoga gagasan-gagasan saya ini bisa memantik gagasan-gagasan lain yang lebih hebat di luar sana. Terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Terima kasih, selamat pagi dan selamat siang.